Calon Presiden 2024 Partai Nasdem Anies Baswedan gencar melakukan silaturahmi politik di sejumlah daerah. Anies menemui kelompok lintas agama hingga kalangan muda di sejumlah tempat. 2024 Presiden kita, saya selaku Ketua LKAP Sumatera Barat, kepada seluruh imam yang ada di Nusantara, sampaikan untuk kita mendukung Anies agar tegak keadilan, agar tegak demokrasi, agar rakyat sejahtera. Ketika kita menyaksikan Partai Nasdem mengundang, sudah saatnya wes wayahe melu politik, wes wayahe ojo ngadohi politik, wes wayahe terlibat langsung. Kalau orang Jawa bilang begitu, wes wayahe, it's time. Orangnya tidak keripu tuh mikirin korupsi tuh. Yang pertama yang diambil itu orangnya pintar, bukan yang lain-lain. Ganteng banyak yang ganteng, tapi pintarnya kemana dicari? Pak Anies Baswedan. Amin. Kami semua. Ini udah datang dari jam berapa? Dari jam 7. Oh, dari jam. Kalau itu dari jam 5. Oh, dari jam 5. Nggak bawa rendang tapi ya, Bu? Ada di rumah. Datang aja. Iya. Datang aja ke rumah ya. Saya bisnis rendang aja. Oh, bisnis rendang. Semoga sukses, Bu. Satu, aku sayang Anies. Dua, aku cinta Anies. Tiga, aku pilih Anies. 1, 2, 3, Anies presidenku. Semoga Pak Anies jadi presiden yang terbaik. Amin. Untuk Indonesia. Amin. Seluruhnya. Mulai tahu Bu rasanya gimana tadi bisa selamat. Iyalah. Senang, gemetar. Komentar. Iya. Alhamdulillah maknya dia pikir enggak sempat jumpa tadi. Akhirnya bisa, Bu. Iya, akhirnya. Tapi dua-dua bisa salaman, bisa jumpa tadi. Oke, salah pesan buat Pak Anies, Bu. Iya, alhamdulillah aku udah jumpa. Semoga dia jadi presiden yang terbaik untuk Indonesia semua. Ya. Jangan ditarik, Ibu. Jangan ditarik, Pak, Ibu. Janji untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Janji untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Janji untuk menyelamatkan kehidupan bangsa. Janji untuk menjadi menteri ulama peradaban dunia.
Untuk memenuhi janji luhur tersebut, dibutuhkan pemimpin Indonesia yang bisa menjadi pemimpin. Kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa aja, kayak orang hanyut, dia mau raih apa aja tuh. Saya itu kaleng bekas, hanyut. Apa yang dilakukan oleh Capres Partai Nasdem, Saudara Anies Baswedan, itu adalah sebuah upaya untuk mengoptimalkan waktu yang relatif cukup terbuka. Karena bagaimanapun juga pendeklarasian yang lebih early, lebih dulu, maka memberikan timeline yang lebih leluasa bagi yang bersangkutan untuk mengkonsolidasikan basis pemilihnya. Nah, oleh karena itu saat ini yang bisa dilakukan oleh Anies Baswedan memang ada dua. Yang pertama adalah mengkonsolidasikan basis kekuatan partai politik, yaitu jaringan partai politik. Dan yang kedua adalah penguatan basis non-partai politik. Nah, pada level yang ini, maka upaya untuk memperkokoh dan juga mengkonkretkan koalisi menjadi hal yang sangat mutlak. Karena itu adalah persyaratan presidential threshold 20%. Tetapi pada saat yang sama, upaya yang dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menyapa warga, bersosialisasi adalah upaya untuk membangkitkan dan mengkonsolidasikan basis pemilih loyal yang selama ini mungkin belum optimal. Nah, itulah kenapa impact, kalau misal kita cermati, hasil dari elektabilitas Anies Baswedan relatif mengalami peningkatan dan juga akselerasi cukup signifikan, terutama selama 3 bulan terakhir. Baik. Kalau kita cermati, Mbak Rara, pada momentum Agustus sampai November, memang nomor satu tetap posisi adalah Pak Ganjar Pranowo. Tetapi Pak Ganjar Pranowo, kita lihat dari hasil survei, itu lebih cenderung mengalami stagnasi di angka sekitar 30-an%. Kemudian Pak Prabowo sendiri mengalami penurunan, dan itu dikonfirmasi di mas survei. Dan uniknya memang Anies Baswedan selama rentang Agustus sampai November mengalami penambahan 4-5%. Kalau langkah-langkah yang dilakukan oleh Anies Baswedan terus diupayakan hingga menjelang 2024, tidak menutup kemungkinan akan terjadi crossing, di mana kemudian akan terlampaui sejumlah elektabilitas para capres-capres potensial lainnya. Saya kira langkah yang cukup progresif. Oke, baik Mas Umam, artinya melihat respon warga dari kunjungan Anies ke sejumlah daerah ini, apakah ini juga bisa menggambarkan sebuah adanya acceptance ataupun penerimaan warga terhadap figur dari seorang Anies Baswedan ini? Ya, kalau misal kita cermati dari respon publik yang luar biasa, kita lihat juga bagaimana yang terjadi di Sumatera Utara, kemudian hari ini misalnya di Ciamis, maka sejumlah pihak mungkin ada yang berasumsi bahwa itu adalah pengerahan. Tetapi kalau misal ternyata itu genuine, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi, ada gelombang perubahan yang memang ingin disampaikan dan juga ditangkap oleh Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah pesan politik yang cukup clear, terutama bagi sahabat-sahabat dari koalisi partai politik yang lain. Jika kemudian kalkulasinya masih cukup rigid, masih cukup lama menentukan komposisi cawapres, maka bisa saja kemudian pada basis elektabilitas di 2023 menjelang 2024 akan terlampaui cukup jauh oleh mereka yang sudah memiliki persiapan yang signifikan. Nah, oleh karena itu, ini sebuah langkah yang kemudian harus dijaga. Nah, kalau misal bisa terjaga dengan baik, maka proses akselerasi itu akan menghasilkan basis elektabilitas yang optimal menuju pilpres yang sesungguhnya di awal 2024 mendatang.